Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Berkah dalam. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat setelah saya itu keliling dari pelayanan, itu setelah saya istirahat sebentar, saya duduk di depan pastoran di emperan begitu. Tiba-tiba waktu itu ada 3 anak panti asuhan itu, ada 3 anak itu datang, tumben itu, tidak biasanya mereka, lalu mulai bersih-bersih itu, nyabuti rumput di pot-pot itu. Setelah 10 menit itu ada 3 lagi datang. Mereka masih kelas 1 sama ada yang TK waktu itu. Jadi ada 6 anak yang berbuat demikian, tidak ngomong apapun, hanya senyum-senyum gitu. Tapi saya sudah mulai tahu ini ada maunya pasti anak-anak kecil ini. Dan setelah kurang lebih 15 menit itu mereka datang. Romo sudah selesai. Lalu saya katakan, kamu pingin apa? Ternyata mereka pingin jajan. Lalu mereka pingin beli es waktu itu. Ya sudah. Lalu saya kasih 5.000. Wajah mereka itu senang banget. Saya kasih 5.000, lalu tidak ada yang protes. Padahal kan ada yang duluan tadi dan ada yang datang terakhir. Lalu saya katakan begini, Romo masih punya 1 coklat gitu. Saya lupa isinya berapa kalau 1 coklat itu. Lalu mereka sambil senyum itu sudah dapat uang 5.000, lalu juga mau dikasih coklat. Mereka baris seperti mau kumuni itu. Lalu karena coklatnya hanya 1 itu, saya buka, saya potel-potel itu. Jadi seperti orang mau kumuni itu, saya gini, tangan mereka begini. Tetapi ternyata coklatnya nggak cukup. Saya potel-potel itu, ternyata isinya mungkin hanya 5 waktu itu. Itu lalu yang 1 itu nggak kebagian. Lalu saya agak bingung sebenarnya, nah ini piye ini, baginya gimana? Karena 1 nggak kebagian. Saya lihat mereka itu ternyata tidak masalah itu, malah senyum-senyum gitu. Nggak apa-apa Romo gitu. Lalu yang besar itu ngajari yang adiknya itu, yang bagian mereka dipotel lagi itu, dipotong lagi gitu. Lalu dikumpulkan lagi, dan ternyata mereka sambil senyum-senyum itu makan setengah potong, dan semuanya kebagian, bahkan lebih dari setengah potong. Lalu saya hanya tersenyum ketika melihat mereka melakukan itu. Saya mulai berpikir, oh ini toh maksudnya ketika Yesus juga sering mengatakan, anak-anak inilah yang punya kerajaan surga. Kita belajar banyak dari peristiwa yang sederhana ini, paling tidak saya, berkaitan dengan bagaimana sih menikmati hidup dalam sukacita yang sejati. Lalu bagaimana memaknai yang namanya persaudaraan, persahabatan, menjadi pribadi yang baik, yang tulus gitu. Yang walaupun dalam keadaan yang sederhana, dalam peristiwa yang sederhana, mereka masih murah hati untuk temennya. Padahal mereka kan bisa, misalnya tak makan dewi langsung plok gitu. Tapi mereka masih ingat di hotel begitu, karena yang 1 tidak kebagian. Dan ternyata setelah itu mereka bisa makan semua. Tentang kemurahan hati, tentang kebaikan, tidak iri gitu. Mereka tidak menyimpan apapun tentang iri, marah, atau misalnya, loh kamu kok dapat, saya enggak, saya sudah tadi nyabut duluan gitu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, saya kira hal sederhana inilah yang juga mau diajarkan Yesus kepada kita lewat perumpamaan hari ini. Masalahnya bukan hanya soal keadilan sebenarnya yang mau diajarkan Yesus, tetapi soal kemurahan dan belas kasihan Allah yang tanpa batas kepada kita manusia. Kalau bicara soal keadilan sebenarnya adil saja. Allah yang digambarkan sebagai yang tua punya kebun anggur tadi, itu kan sejak awal hanya menjanjikan siapapun yang bekerja akan dibayar 1 dinar. 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari kerja. Jadi siapapun yang bekerja hari itu akan dibayar dengan upah 1 dinar atau 1 hari kerja. Adil sebenarnya. Tetapi kita juga bisa merenungkan keadilan Allah, kemurahan Allah itu mengatasi itu. Jadi bukan hanya soal seperti Tuhan itu memberi 1 dinar, tetapi Allah itu memastikan setiap orang itu bekerja hari itu.
Allah itu memastikan bahwa kita itu mendapatkan rezeki pada hari itu. Jadi kita jangan membayangkan hanya, loh dia bekerja duluan. Enggak, kita tidak memikirkan dia sudah nunggu lama. Yang ditanya oleh tuan yang punya kebun itu kan, kok kamu nggak kerja? Jawabannya apa orang itu? Tidak ada yang memberikan mengupah kami begitu. Dan saya kira ini kan keprihatinan kita juga. Kalau misalnya kita mau mensyukuri semua kehidupan yang Allah berikan kepada kita, panggilan kita juga adalah bagaimana kita memperhatikan orang lain. Kalau hari ini kita sudah mendapatkan rezeki, bagaimana kita juga bisa berbagi rezeki kepada yang lain. Kalau hari ini kita bisa mendapatkan begitu banyak rahmat, mengapa kita juga tidak memberi peluang, memberi kesempatan bagi yang lain juga untuk mendapatkan rezeki mungkin dari kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka mari kita belajar bukan hanya soal keadilan, tetapi tentang kebaikan, tentang ketulusan, tentang kemurahan hati, tentang belas kasih Allah. Itu mengatasi bukan hanya soal adil. Kita kan selalu berpikir adil itu kan hanya soal sama rata, sama rasa, sama besar gitu. Atau seringkali kita berpikir dan kecewa dengan Allah karena seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi seolah-olah yang namanya adil itu, kalau Allah itu memberikan kebutuhan yang kita inginkan, tetapi Allah kan juga memikirkan dan memperhatikan begitu banyak orang. Maka mari kita juga terbuka supaya kita juga dipakai oleh Allah menjadi sumber keselamatan dan berkat bagi orang lain. Karena seringkali juga Allah memakai diri kita yang sederhana ini, tangan-tangan kita, kemampuan kita, dan semua yang kita miliki, supaya juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Mari kita